Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Anda telah memilih Wakul Academy sebagai media belajar Anda. The future begins here. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu tata kelola teknologi informasi atau yang sering juga diistilahkan dengan governance of enterprise IT. Sebelum kita masuk ke apa itu tata kelola teknologi informasi itu, apa itu governance of enterprise IT itu, saya akan menyampaikan beberapa fakta yang penting untuk Anda ketahui, yang nanti akan mengantarkan kita kepada pemahaman kepada tata kelola TI itu. Yang pertama, saya akan menyampaikan sebuah fakta, fakta bahwa sebuah studi yang diselenggarakan oleh Gartner itu menunjukkan 20% investasi di IT itu, atau kalau dinilai dalam bentuk uang, tidak kurang dari 600 miliar US dollar itu terbuang percuma setiap tahunnya untuk investasi IT. Bayangkan setiap tahun perusahaan-perusahaan, organisasi membuang uang sebesar 600 miliar US dollar untuk investasi IT dan gagal, gitu ya. Atau kita mau coba lihat yang lain lagi, bagaimana Anda, perusahaan Anda, organisasi Anda bisa memastikan, bisa yakin bahwa organisasi Anda itu tidak mengalami musibah seperti itu. Kita contoh yang lain, misalnya ada Nike, perusahaan internasional global yang ketika dia mencoba untuk mengimplementasikan software supply chain dan gagal, dia mengalami kerugian tidak kurang dari 200 juta US dollar. Luar biasa. Atau kita lihat contoh yang lain lagi. Ketika misalnya sistem pelaporan finansial dari interstate bakeries mati, sistem yang menghasilkan laporan finansialnya mati, maka market value-nya, nilai pasar dari perusahaan itu turun sepertiganya hanya dalam 1 hari. Gara-gara sistem IT-nya, bahkan bukan sistem IT keseluruhan, hanya sistem pelaporan finansialnya saja mati, maka market value-nya turun tidak kurang sepertiga. Kalau tadinya 1.000, jadi hanya 300-an nilainya. Luar biasa dampaknya. Atau contoh lain lagi, kegagalan pada sistem logistik di sebuah grup perusahaan MFI and Sainsbury itu menyebabkan perusahaan itu rugi jutaan pound sterling. Profitnya jatuh, harga sahamnya jatuh juga. Gara-gara apa? Gara-gara kegagalan sistem logistik mereka, sistem IT mereka. Subsistem dari sistem IT mereka gagal, maka kerugiannya begitu besar. Bagaimana Anda bisa meyakinkan bahwa musibah seperti ini itu tidak terjadi pada organisasi atau perusahaan Anda? Contoh satu lagi, misalnya ketika Southern Pacific, Union Pacific itu mengalami kegagalan operasional, itu ternyata setelah dilacak akarnya adalah karena sistem-sistem IT mereka tidak bisa berkoordinasi, tidak bisa berintegrasi dengan baik, sehingga operasional perusahaan menjadi gagal. Nah, bagaimana Anda bisa yakin bahwa perusahaan Anda itu tidak mengalami musibah seperti ini? Atau kalau kita melihat sebaliknya, tadi kita bicara fakta-fakta yang mengerikan. Kita juga harus melihat bahwa IT ini juga banyak sekali manfaatnya, banyak sekali value yang bisa diambil dari investasi-investasi di IT ini. Jadi jangan sampai juga kita hanya berpikir
hal-hal yang negatif, tapi kemudian melewatkan manfaat-manfaatnya. Kita coba melihat fakta juga supaya fair, ya, kita sampaikan juga contoh-contoh, ya. Contoh-contoh misalnya ketika Southwest Airlines itu melakukan transformasi supply chain, ya, di dalam perusahaannya, dia mentransformasikan sistem supply chain mereka, dia bisa meningkatkan kemampuan perusahaan itu untuk mengestimasi kebutuhan, biaya pengadaannya bisa ditekan, ya. Service level dia kepada konsumennya, kepada customer-customernya bisa ditingkatkan dengan biaya yang lebih rendah, ya. Dengan sistem, dia menerapkan sistem supply chain di perusahaan mereka. Atau fakta lain, IBM ketika dia menerapkan, mengimplementasikan sistem supply chain mereka, dia bisa menghemat tidak kurang 12 miliar US dollar selama 2 tahun. Ketika dia mengintegrasikan sistem supply chain mereka dan juga mengurangi tingkat persediaannya. Artinya ketika perusahaan itu bisa mengurangi tingkat persediaan, maka dia bisa mengurangi uang mereka yang mandek, sehingga dia bisa memutarkan sejumlah dana yang tadinya buat persediaan itu untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi ini value, manfaat dari IT yang harus juga dipertimbangkan. Satu lagi, supaya fair kita melihat, tadi kita melihat fakta-fakta yang negatif, kita sekarang coba melihat fakta-fakta yang positifnya. Kita melihat misalnya di Great Westlife, ya, ketika mereka melakukan integrasi IT yang ekstensif, integrasi IT, sistem IT-nya diintegrasikan, maka dia menjadi confident untuk melakukan akuisisi perusahaan-perusahaan lain yang terkait, sehingga perusahaan itu menjadi tumbuh sangat cepat gara-gara integrasi IT-nya sukses dilakukan. Nah, sistem-sistem ini adalah value, manfaat-manfaat dari sistem atau investasi untuk IT yang harus kita pertimbangkan. Saya ingin mengajak Anda untuk membayangkan, ya, bagaimana investasi di IT itu, ya. Kira-kira saya mau menyampaikan bertanya kepada Anda, kira-kira kalau ada mobil, ya, yang suka gagal dinyalakan dalam 20% kali percobaan, kira-kira Anda mau beli nggak mobil dengan nilai yang tinggi, nilai yang mahal? Kira-kira Anda mau beli mobil yang gagal dinyalakan dalam 20% percobaan atau enggak? Jadi kenapa 20? Tadi kita di awal melihat fakta bahwa 20% investasi IT gagal. Nah, sekarang kalau kita mau lihat mobil, kita mau beli mobil, kira-kira kita mau nggak mengeluarkan uang untuk beli mobil yang 20% kemungkinannya tidak bisa dinyalain? Ya. Silakan Anda jawab sendiri. Atau kira-kira Anda mau nggak membeli saham perusahaan, tapi perusahaan itu nilainya terus turun sebanyak 20% dari yang dijanjikan? Kira-kira Anda mau beli itu nggak? Ya, ini supaya kita dapat gambaran investasi di IT, ya. Jadi kita perlu memiliki persepsi yang sama dulu. Bagaimana sih nilai investasi IT itu? Faktanya, lebih dari 10 proyek IT itu berujung pada kegagalan. Gagalan di sini itu yang 20% itu adalah gagal, artinya sistem atau investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan itu terbuang sia-sia. Tapi di sisi lain juga ada yang 65% tidak sesuai harapan. Sistemnya berhasil diimplementasikan, tapi tidak sesuai dengan harapan atau dengan ekspektasi di awal, yang dijanjikan di awal. Atau kita melihat misalnya ada survei dari IBM terhadap CIO perusahaan Fortune 1000. Ya. Rata-rata dikatakan di situ para CIO yang disurvei itu percaya bahwa 40% dari seluruh belanja IT itu tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan. Luar biasa, 40% tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan. Ini menurut survei
pada CIO perusahaan besar secara global. Nah, jadi kita harus punya persepsi terhadap nilai investasi IT ini harus benar dulu ya, sebelum kita nanti masuk ke materinya. Ini sekedar selingan ya. Kalau dulu orang takut ya roket menghancurkan data center atau pusat komputer ya. Kalau sekarang kebalik. Kita mesti takut kesalahan yang terjadi pada data center, kesalahan yang terjadi pada software bisa menghancurkan roket. Karena roket-roket sekarang itu sudah dikendalikan oleh software, bahkan belakangan kita melihat bagaimana roket-roket itu bisa dikendalikan dengan machine learning, artificial intelligence, dan sebagainya. Itu pergeseran nilai IT yang harus kita pahami lebih dulu. Investasi, persepsi terhadap nilai investasi IT, dan juga pergeseran terhadap nilai dari IT pada kehidupan. Nah sekarang kita kalau melihat ya apa yang bisa kita dapatkan, kita pelajari, kita ambil pelajaran dari fakta-fakta tadi, baik fakta yang positif maupun negatif, bahwa sebenarnya resiko yang negatif tadi itu adalah sesuatu yang sifatnya inherent, seperti dua sisi mata uang yang sama. Kita nggak bisa memilih satu sisi mata uang dan kemudian membuang yang lain. Kita hanya mau manfaatnya dan kemudian nggak mau ambil resikonya. Tidak bisa seperti itu. Jadi resiko dan nilai itu adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Dua-duanya harus kita ambil. Nah, sehingga ya apa yang harus dilakukan oleh organisasi atau perusahaan adalah bagaimana memastikan bahwa kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari IT itu tidak hilang karena kita berusaha menghilangkan semua resiko. Kita menyekolahkan anak di luar, tentu ada resiko. Dia bisa tertabrak di jalan, bisa diculik, bisa ketemu dengan orang yang tidak baik. Tapi apakah kita akan menghilangkan potensi manfaat dari sekolah gara-gara kita takut resiko-resiko tadi? Tentu tidak. Jadi kita harus tetap berusaha mengambil manfaat dari sekolah itu dan bagaimana menekan resiko-resiko tadi itu supaya bisa ditekan seminimal mungkin. Nah, disitulah posisi tata kelola TI atau Enterprise Governance of Enterprise IT. Ini saya mengutip salah satu guru ya, IT Governance ya, Eric Buduntop ya, itu mengatakan bahwa memang Enterprise Governance of IT atau tata kelola IT atau IT Governance itu dia mengatakan ada lima domain, 5 area. Yang pertama ada strategic alignment, ada value delivery, ada risk management, ada resource management, dan performance management. Tapi intinya kalau mau disarikan lagi, sebenarnya 2 itu yang paling penting, resiko dan nilai. Bagaimana perusahaan bisa mendapatkan nilai manfaat dari IT, sementara di sisi lain bisa menekan resikonya pada titik yang minimal atau titik yang bisa diterima oleh organisasi. Nah, 2 ini yang sebenarnya inti dari Enterprise Governance of IT. Nah, sekarang kita masuk lebih jauh ya. Sejauh mana sebenarnya sebelum kita masuk ke IT ya, kebutuhan untuk tata kelola organisasi. Ya. Ini belum masuk ke IT tapi organisasi, tata kelola organisasi, Enterprise Governance ya, belum masuk ke IT ya. Itu sebenarnya terdiri dari dua komponen, 2 hal yang harus diseimbangkan, yaitu performance dan conformance, kinerja dan kesesuaian. Bagaimana perusahaan, organisasi bisa mengikuti regulasi, tidak menyalahi regulasi, kebijakan-kebijakan internal maupun eksternal, kebijakan audit, peraturan, undang-undang, dan sebagainya. Tapi di sisi lain, dia tetap
bisa meningkatkan kinerja perusahaannya dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan hanya berusaha untuk mengikuti aturan, tapi performanya anjlok. Ya, seringkali kita melihat perusahaan yang mengikuti aturan, berusaha patuh terhadap aturan-aturan, comply pada aturan-aturan, tapi performanya anjlok gara-gara itu. Karena kaku, dia nggak bisa itu, nggak bisa ini, performanya jatuh. Jadi itu adalah kenapa organisasi atau perusahaan membutuhkan tata kelola teknologi informasi yang baik atau enterprise governance of IT, ya, yaitu untuk memastikan bahwa value atau nilai dari IT itu bisa didapatkan dengan optimal, sementara di sisi lain resiko-resikonya yang mungkin ditimbulkan dari IT itu bisa di-manage, bisa dikelola dengan sebaik-baiknya. Itu mengapa kita membutuhkan tata kelola teknologi informasi yang baik. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya untuk membahas apa itu tata kelola teknologi informasi yang baik itu, terdiri dari komponen-komponen apa saja, dan seterusnya. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya, tetap di Wakul Academy. The future begins here.